الشيخ مطلع الاسكندري وعلى الإمام العلامة الشيخ أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد برس وعلى من بشيخنا الفاتحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا إله إلا أنت علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الغضب العلي العظيم على كل حرف كتبت بالآبدين والدين ندعو عنكم وجميع المسلمين وسقط قولات بدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله تعالى وهو لم يتطهر من جنابة قبلته. Bagaimana dia toma atau mengharap masuk ke hadirat Allah padahal dia masih belum suci daripada mandi junub lupanya. Bagaimana dia mengharap masuk ke hadirat Allah padahal dia tidak suci daripada mandi junub lupanya. Am kaifa yatma'u ba'dama alima bi anna hadratullah al-khassa bi anbiya'ihi wa awliya'ihi, atau bagaimana dia mengharap setelah dia mengetahui bahwasanya hadrat Allah yang khusus itu yakni bi anbiya'ihi dengan nabi-nabinya wa awliyaihi dan wali-walinya, wa huwa hadratul ihsan, dan yang disebut hadratullah di sini yakni hadratul ihsan, hadratnya Allah, yakni hadrat Allah itu kita merasa dilihat Allah dan merasa diketahui Allah. Wa mahallu tajallil ayan, dan tempat tajallinya Allah secara nyata inda dhihabi suwaril akwan, ketika hilang ini bentuk, ini alam. Wa fana'il ayan ala alla yadkhulaha man lam takmul taharatu min janabati qablati, bahwasanya tidak bisa masuk ke hadrat Allah orang yang tidak sempurna sucinya daripada itu junub lupanya. Allah yadkhulaha, bahwasanya tidak bisa masuk ke hadrat Allah orang yang belum sempurna sucinya daripada janabati qablati, daripada junub atau daripada itu lupanya. Ka'annahu lamat tahada fi taltifi kasai fi dhulmati, seolah-olah manakala ia bersungguh-sungguh pada melembutkan yang tebal-tebal kegelapannya, wa tahri syahwati, dan melontarkan syahwatnya, wa tarki muqadati, dan ia meninggalkan adatnya, dhahara minu raihatu tam'in annahu bidzalika dakhala hadratullah, lalu nampaklah daripadanya bau pengharapan dia itu masuk ke hadrat Allah Ta'ala, wa huwa ba'du lam yadkhul, padahal setelah itu dia tidak masuk. Wa huwa yara nasu fi dzalika, ketika dia melihat dirinya merasa pantas, ketika ia merasa dirinya pantas masuk ke hadrat Allah, maka ketika itu dia belum masuk ke hadrat Allah. Ketika dia merasa pantas, merasa dirinya layak masuk ke hadrat Allah, maka ketika itu dia belum masuk ke hadrat Allah Ta'ala. Hatta yaghiba an kauniyatihi, sehingga goiblah ia daripada pandangannya tersebut. Wa yatatahhara bima'i taqdis, dan ia mensucikan dengan air itu kesucian min janabati dakwah, daripada pengakuan-pengakuan. Jadi ketika kita mengaku kita ini sudah masuk di hadrat Allah, berarti orang itu belum masuk di hadrat Allah Ta'ala. Wa najasati talbis, dan najisnya itu penyamaran.
wala yakhutil kal hadrah wa wayara lahu min nafsi baqiyatan. Maka tiadalah bisa masuk orang itu ke hadrat Allah apabila ia masih merasa dirinya itu punya pengakuan. Maka tidaklah orang itu masuk ke hadrat Allah apabila ia masih merasa dirinya itu punya pengakuan. Famata hasala ala dzalikal hadrah wa hadha bi tilka nadrah fa inna yara tahurata janabatihi. Waqad mana'aka syar'an وقد معناك شرعا حضرة الحسية على قيام الجنابة الحسية بك فأولى أن يمنعك عن الحضرة الخاصة على تلبسك بالجنابة الخاصة. وفي عبارتي إشارة لطيفة إلى أن حضرة الإنسان خاصة بالمقامة القربية كاختصاص المسجد بالحضرة المكانية والمسجد حضرة صورة العبادة والإحسان حضرة تجلي المعبود وأين هذا من تلك. Maka sungguh menegakkan engkau secara syariat hadrat Allah yang zahir ketika engkau junub. Artinya hadrat Allah yang zahir itu masjid. Ketika kita ujar sidin masih junub belum mandi wajib, kita tidak diperbolehkan itu masuk ke dalam masjid. Ketika kita masih junub atau belum mandi wajib, kita dilarang oleh syariat untuk masuk ke dalam masjid. Wa aula ayyamna'aka hadrat khassah, apalagi hadrat Allah yang khusus. Hala talabusika bi janabatil khassah, ketika engkau masih mempunyai dosa yang khusus, maka engkau tidak bisa masuk ke hadrat Allah. Jadi selama dosa kita itu ada, maka selama itu kita tidak bisa masuk ke hadrat Allah. Sedangkan hadrat Allah yang zahir tadi misalnya masjid, selama kita masih junub belum mandi wajib, kita tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Apalagi itu hadrat Allah yang khusus, selama kita masih punya dosa, maka kita tidak bisa masuk ke hadrat Allah yang khusus. Tapi ibarati syaratul latifatun la hadral ihsan khasatun fil maqamatil qurbiyah. Dan pada ini ibarat ada isyarat yang halus. Hadratnya Allah itu khusus pada masalah maqam qurbiyat, ketika kita maqam para kelawan Allah. Taksisa silkahtisasil masjid bi hadratil makaniyah, seperti khusus masjid itu pada hadratnya tempat. Wal masjidu hadratu suratil ibadah, masjid tempat itu ibadah. Wal ihsan hadratu tajallil ma'bud, dan ihsan itu hadrat tempat tajallinya Allah Ta'ala. Ihsan itu hati itu tempat tajallinya Allah Ta'ala. Wa aina hadhihi min tilka. Waqad khadara syar'u dukhul hadhil hadra ma'a wujudil janabah, dan sungguh hadara syar'u melarang ini syariat, hadara melarang ini syariat, dukhul hadhil hadra masuk kepada ini hadrat ma'a wujudil janabah, serta adanya ini janabah junub. Artinya ketika secara syariat kita ketika masih junub dilarang masuk masjid. Wa ma summiyat janabatun illa li ajnabiha biman qamat bi an hadratil qurbi wa mustawal istiqamati ilal mu'di tahta katibi qita'i syahwati ala jamil jawarihi wal ghuslu hayatuha wa waraddaha ila mawatin iqbaliha faya umum bil ma'i jamil jawarihi litahya. Maka mandi itu, mandi wajib itu untuk menghidupkan badan yang mati, artinya badan yang ketika kita masih itu junub, untuk menghidupkan badan tersebut dengan mandi dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh itu litahya, supaya anggota tubuh kita itu hidup. Litahya, supaya anggota tubuh kita hidup. Li'anna fil ma'i sirral hayati, karena pada air di situ ada rahasia kehidupan. Kenapa kita disuruh mandi dan
mandi itu seluruh tubuh, karena dengan mandi seluruh tubuh, tubuh kita itu akan menjadi hidup. Mandi seluruh tubuh itu hikmah. Kenapa ada yang disebut mandi wajib? Aja mandi seluruh tubuh. Kalau lain mandi wajib itu terserah aja mandinya. Ketika kita jima dengan istri, ketika kita bersih dari haid, itu kita disuruh mandi wajib, jadi mandi seluruh tubuh. Tujuannya supaya seluruh anggota tubuh kita itu hidup. Karena di dalam air, di situ ada rahasia kehidupan. Di dalam air, di situ ada rahasia kehidupan. Jadi mandi wajib itu pakai misalnya caranya misalnya dengan pasir, lawan banyu itu baik. Li'anna fil ma'i sirral hayati, karena filma di dalam itu air ada itu rahasia kehidupan. Patah ya bima ibadah mautiha, maka hiduplah itu dengan air setelah mati. Artinya badan kita itu ketika kita jima, ketika kita haid, sebenarnya dia itu mati. Lalu hidup badan tadi ketika kita sudah mandi wajib. Wah, tirakiha binirani bi'adiha, dan terbakarlah badan kita itu dengan api bi'adiha ketika kita jauh daripada itu air. Li'anna bil ma'i sirral hayati, karena di air itu disitulah rahasia kehidupan. Fama'ul hayati lil janabati al ma'nawiyah, dan adapun air kehidupan secara maknawi itu tadi air sebagai rahasia kehidupan itu air yang biasa. Kenapa kita disuruh mandi wajib? Itu menghidupkan seluruh anggota tubuh. Adapun air kehidupan secara maknawi tajalla ismu al-hayy alama amatal hijabu min wujudi syuhud, yakni tajalli nama Allah al-hayy atas badan kita yang mati ini. Jadi innaka mayitun wa innahum mayitun, sesungguhnya engkau itu mati. Artinya badan kita ini kan mati. Nang jadi kita ini hidup, Allah tajalli dengan al-hayyu. Al-hayyu itu sifat Allah. Al-hayyu sifat Allah itu ada hayat. Asma Allah itu al-hayyu. Ketika Allah tajalli dengan asma sidin al-hayyu, lalu badan kita ini hidup. Al-hayyu itu kan artinya hidup. Jadi kita hidup ini karena Allah tajalli dengan nama sidin al-hayyu. Apabila Allah tajalli lawan kita itu dengan nama sidin al-mumit, lalu kita mati. Jadi selama kita ini hidup sampai umur 70 tahun, karena Allah tajalli dengan asma sidin al-hayyu atau al-muhyi. Karena ketika Allah tajalli dengan al-mumit, lalu kita mati. Alama matal hijab min wujudi syuhud wal ma'u atharu ismil hayy, dan air itu bekas daripada namanya al-hayy. Kenapa air itu dikatakan menghidupkan badan? Karena di air itu Allah tajalli dengan nama sidin al-hayy. Kita ini kan minum banyu. Kenapa hilang itu haus ketika minum banyu? Karena di banyu itu Allah tajalli asma sidin al-hayyu. Lalu kita minum banyu, lalu hilang itu rasa haus kita. Jadi di air itu
ada tajalli ismu Allah Al-Hayyu. Di nasi itu ada ismu Allah Al-Hayyu. Ketika kita makan nasi lalu rasa kanyang, kenapa Allah tajalli dengan asma sidin Al-Hayyu? Al-Hayyu itu artinya hidup. Fal athar tahya bi amwatasur, amataswar, maka bekas inilah yang menghidupkan matinya ini asur ini rupa. Kama tahyal ardu biwabilil matar, seperti hidupnya ini tanah dengan itu air hujan. Tanah itu subur ketika turun hujan. Wa biwujudil mu'assir, dan tanah itu subur karena adanya al-mu'assir yang memberi bekas. Yang memberi bekasnya itu yakni Allahnya, bukan banyunya. Wa syuhudihi yahyal makna al-qa'im fil insani bi surati dzalika tajalli alladhi al-ma atharuhu wa bi hayatil makna yagibu an suri kauniyati wa dhuhuri aniyatihi. Dan dengan hidup secara maknawi itu, hidup secara hakikat, ketika kita gaib dari pemandang kepada ini alam, dan nampaklah aniyati, keagungannya Allah. Jadi orang yang hidup itu, hidup secara maknawi itu ketika dia memandang bahwasanya seluruh alam ini fana. Wa janabatu surati al-hisyah allati hiya asyar atharun andzalikal makna tahya bil ma'il ladzi wa atharun anhu aydan. Maka bajanabatu surah, maka junubnya ini zahir, yang mana ia bekas yang demikian itu makna tahya bil ma, hiduplah ia dengan air, alladzi wa atharun anhu aydan. Wal makna al-madhkur huwa wujudul haqqil qa'im biha, yang dimaksud makna yang disebut wujudul haq, adanya Allah di air, misalnya biha, dengan itu benda. Wal makna al-madhkur huwa wujudul haq al-qa'im biha, adanya itu Allah al-qa'im biha, yang ada di benda tersebut. Jadi benda itu ada karena di situ tajalli sifat wujud Allah. Jadi benda itu ada, alam itu ada ketika Allah tajalli dengan sifat sidin al-wujud. Allah kan bersifat wujud, artinya ada. Nah, ketika Allah tajalli dengan sifat wujudnya, lalu alam itu ada. Ya, arti alam itu termasuk kita. Jadi kita ini ada karena ada sifat wujud di alam itu. Langit kah, bumi kah, surga kah, neraka kah, mereka itu ada semua karena tajalli sifat wujud tadi. Wal makna al-madhkur huwa wujudul haqqi al-qa'im fal bil ma'i tahya surata min ajnabi janabatiha. Dan air itu, dengan air hiduplah anggota tubuh ini. Air itu, ketika air itulah menghidupkan rupa yang zahir ini. Jadi secara zahir, kenapa badan kita ini segar, kenapa badan kita ini baik, kenapa badan kita ini mulus, dengan itu air. Jadi secara zahir, nah, badan kita ini lembut, badan kita ini mulus, badan kita baik karena kita sering mandi. Coba kan pengen kada mandi, kalau saya lawas kada mandi sebulanan nih kada mandi.
pada kurisaan lagi. Jadi mandi itu mandi seluruh tubuh supaya badan kita hidup. Ya kalau mandi sepanggal, kalau dingin bolehlah mandi sepanggal, jangan hawa mandi seluruh tubuh itu setiap hari. Karena dengan air hiduplah itu anggota tubuh yang zahir ini. Wa yatajal ismu haybiyah indalikal makna, dan wa bitajal ismi, dan dengan tajalinya nama Allah Al-Hayy, hiduplah yang demikian itu makna. Maksudnya kenapa tadi air tadi misalnya memuluskan, menyegarkan tubuh kita, karena di air itu ada asma Allah Al-Hayyu. Jadi Al-Hayyu. Jadi kalau alam ini ada, karena di situ ada Allah tajalli dengan sifat sidin Al-Wujud. Ya orang narajakan ada nama meninggal ada, nama meninggal itu kededa. Artinya kededa lawan langsung lawan, ada nang kadada awaknya cuma kapannya ada lawan kapan-kapannya hilang, ada dan itu. Makamnya tergantung ketika mereka makhluk ini sifatnya adam, artinya kadada. Nah ada nang sampai gitu ketika meninggal inya kadada, inya mazhar daripada inya adam. Ada juga nang meninggal badannya utuh. Kenapa inya menjadi mazhar daripada sifat wujudnya Allah. Allah itu wujud ada, lalu ketika dia meninggal, lalu wujudnya ada. Awaknya ada bertahun-tahun, awaknya utuh kada dimakan cacing. Tergantung ilmu masing-masing. Ada juga nama meninggal tinggal tengkorak. Kenapa? Itu kembali ke asalnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kamu, kamu kembali kepada tanah. Artinya ia kembali ke asal ke tanah, ia nang dimakan cacing jadi tengkorak. Artinya ilmu nang ini tadi sabarataan bujur. Nang harat itu caka matinya jadi HP. Nah itu nang bisa nah terlarang ilmunya. Mati itu loh, atau jadi gayung. Artinya kalau ia meninggal matinya dimakan tanah, benar. Kenapa? Minha khalaqnakum. Kalau ia mati tetap utuh, bujur juga. Kenapa? Karena ia menjadi madhar daripada sifat wujudnya Allah. Kalau ia matinya hilang, karena ia madhar, ia ini kadada nang ada itu cuma Allah. Artinya mati nang ketiga-tiganya tadi bujur juga. Nang ada bujur mati jadi hantu. Kalau pakai harat pada sedin tujuan matinya kada harat Allah Ta'ala. Jadi nyaman kita pian. Artinya supaya kita itu jangan terhijab lawan Allah tuh. Ketika kita melihat alam, kenapa alam ini maujud, kenapa gunung ini ada? Karena Allah tajalli dengan sifat wujud sidin. Artinya sifat 20 itu bukan dibaca, bukan dihafal, tapi untuk dipakai, diamalkan. Sifat wujud tadi. Jadi ketika kita melihat alam, oh kenapa ini apam ada? Oh karena di sini Allah tajalli dengan sifat sidin wujud. Oh kenapa ini apam peranggi ada? Karena di sini Allah tajalli dengan sifat wujud sidin. Oh kenapa ini kacang ada? Oh karena Allah tajalli dengan sifat wujud sidin. Oh kenapa ini kopi ada? Karena Allah tajalli dengan sifat wujud tadi, lalu kopi tadi ada. Nah ketika kita minum kopi lalu rasa pahit ada, rasa puas ada, di kopi tadi Allah tajalli dengan asma sidin Al-Hayyu. Jadi kita bala lihat, bara rasa, bama makan, bami minum, lalu kada tahijab lawan Allah Ta'ala. Biaram sugih pulang imbah nang itu kan kada jadi masalah. Lawan Allah makrifat, sugih pulang. Nah, itu jaka orang itu sugih. Kenapa yang sugih? Karena Allah tajalli dengan nama sidin Al-Ghani. Ketika Allah tajalli dengan nama sidin Al-Ghani, yakni yang sugih, maka orang itu sugih.
Ya biasa orang membaca yagoni itu malam Jumat 1000 kali. Nang yagoni supaya apa? Supaya sugih gitu dah. Duit itu biar sama kaliangan bantu. Duit itu model kayak kaliangan bantu. Padahal nukar kaliangan itu kita kawa. Tapi melihat kaliangan pagat bisa kita sasahi. Padahal jika nukar kaliangan itu kawa, cuman bantu kaliangan itu sama duit. Duit itu bantu. Gara-gara duit, gara guring semalaman misalnya. Misalnya itu gara-gara duit, gara guring semalaman. Saking hantunya ganal banar. Ada ulun semalam kada kau guring. Anak guring gelisah. Ulun bawa pulang belajar. Jadi hapuk ulun mata jadi matanya. Ya ada juga nang kada kau guring. Tuh bahan ini dasar babnya kada kau guring ben di pajak makan mata aja tuh kada awaknya ada takana kada guring. Ada nang babnya tak guring di majelis guringnya. Babnya guring kira kada apa-apai. Di rumah tuh anak guring tuh bapak jam sana mata babak adab aja iya kada mau guring. Anu pulang guring, masker tuh guring. Iya kada mau guringnya supaya kadap. Sudah bepajah lampu, masker pulang. Belum waktunya guring, dibawa guring, kada mau guring. Tapi ketika waktunya guring, di majelis gitu bisa guring kita. Kenapa jadi guring? Betunduk. Itu malah kasih kita guring sudah betunduk, bepajam pulang. Padahal kasa guring. Apalagi betunduk, bepajam, bersandar. Nah, langkah guring. Iya nanti turun di pengajian tuh setahunan ngaji kada sing pahaman kenapa? Orangnya guring terus di majelis. Nggak anak paham. Aku betul tahun mengaji jajan pengajian stomatnya lah tuntung aja. Nggak banyak stomat tuntung guring kurangnya. Ada kisah orang lagi hari main Jumat. Oma aja khatibnya ini bubuhan wow kalau ini aja kada ada apanya nadanya kada ada pembukaan khutbahnya langsung doa sekali diselidiki guring tertawa amangnya di majelis pian bepanjang kada aja tapakur sambil tapakur itu di rumah. Jangan di majelis, muntapakur di majelis, guring bian. Kalau kena kuira kamparayan pengajiannya, pilkada, gara-gara pilkada kita pengajian, harap dan adanya. Wa bitajal ismil hayyah ya dalikal ma'na wa hayatuhu ruju'u ila asli dan hidupnya itu kembalinya kepada asal wa timahu pada farqihi wa ittihaduhu bi asli ba'da faslihi wa bidzalika aqulu fa kaifa tatma an tadkhula li hadrati wa lam tatahhar anil a'radi wal junub wa kaifa tatlub an tadnuwa liwuslati wa anta fi qablatin mahfufun bil hujub. Bagaimana engkau tama masuk kepada hadrat Allah padahal engkau belum suci daripada ini tujuan dan daripada ini junub dan mana-mana engkau menuntut baparat kepada wasil kepadanya padahal engkau masih lupa dan diliputi dengan hijab.
padahal engkau masih lupa dan diliputi dengan hijab. Walamma kanat dzulmatul janabati wa dzunub mani'atan an isyraqil qulub, manakala adalah gelapnya ini dosa menegah engkau daripada terangnya ini hati, wasadatan anisuluk ilal mahbub, dan sebagai penghalang daripada suluk kepada mahbub, kepada sang kekasih, wahajibatan an-nailil muradi wal matlub, dan hajibatan sebagai pendinding daripada mencapai apa yang dituju dan yang dituntut, hatta ta'uda an i'radika wa tatub, sehingga kembalilah daripada berpalingnya engkau dan bertobat. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala an. Maka ujar Sidin, ketika itu dosa ada di hati kita, maka hati kita itu tidak mau bersinar. Dan ketika hati kita tidak bersinar, maka itu menghalangi kita untuk suluk menuju Allah Ta'ala. Dan kita pengoler beribadat ini nah. Kenapa? Karena itu dosa. Nang maulah rezeki kita kada tapi lancar nih, itu karena dosa. Itu nang rezeki pinang kita ngalih benar. Itu kenapa? Karena dosa. Nang pina hati kita, ibadah kita pengoler nih, itu karena dosa. Jadi dosa itu penghalang segala-galanya, penghalang doa kita qabul, penghalang rezeki kita, penghalang untuk faham ilmu. Sebenarnya dosa itu penghalang segala-galanya. Nang rajin beribadah tuh pian. Ketika kita siang ini menggawe dosa, malamnya kita hendak beribadah kada kawa. Kenapa? Karena siangnya kita menggawe dosa. Nang rajin sholat tahajud, tapi ketika siang kita ada menggawe dosa, itu tahalang ibadat kita sholat tahajud tadi. Jadi dosa itu lebih bahaya daripada corona. Kita kan gair bana lawan corona, tapi kada gair lawan dosa. Am kaifa yarju ayafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafati, atau bagaimana mengharap ia memahami nang halus-halus rahasia padahal dia tidak tobat daripada segala kesalahannya. Wa huwa lam yatub min hafawati. Arajahuna didul qanut. Raja di sini artinya lawan daripada qanut, daripada putus asa. Wa wa aslu mahmud haitsu tarana bi taqwa anil mukhalafati wa tinabil manhiyati wal ityan bil ma'murat, wa ila wa huwa umniyatun wa idza saha taubata yurja an tabtahla abwabal ulum wa tadhara min akinnati daqai wasral quyub wa tasara ilahi alhwalul wahbiyat wa talqa alaihi ulumul wahbiyat wa daikahu ghaibiyat wa tatara al asrarul malakutiyat wal haqaiqul jabarutiyat wasyawahidul malakiyat. Allah ta'ala jalla dzikru wa taqullah wa yu'allimukumullah.
salah baca inilah. Artinya ulun nang larut gitu. Kadapian mang larut, ulun larut soalnya ada apa yang tak buli-buli. Ya ulun anu kada mutalah kitabnya pian jadi anu larut sorongan kada mutalah sing bukanya gitu nah jadi bingung sorangan ulun kenapa jonta bulik-bulik nih anu ini bulik tam bulik-bulik gitu nah ketahuan mana kada mutalah. Kalau jawaban rasnang ada tuh Allah tajalli dengan Al-Qahar. Arti asal ada jawaban. Kayak apa anak kita apa? Ujar anak ulun sudah kehendak takdir, sudah tertulis di azal bahaya. Artinya apa yang terjadi itu sudah tertulis di azal. Ingat benarnya itu. Tapinya apabila main HP ulun ambil itu kada mau sudah tertulis di azal anak dia ambil kada maunya sari. Tertawa kalau abahnya salah sudah tertulis di azal bahaya tapi ampunnya apabila main HP diambil kedua ini bocap bahaya sudah tertulis di azal nih misalnya artinya jadi ilmu itu jangan sepanggal-sepanggal kalau ke orang karena sudah tertulis di azal kalau ke seorang kada mau gitu jadi kalau sudah tertulis di azal itu seberataan kawadah kita kawadah orang karena gitu orang berilmu kalau kena sudah tertulis di azal untuk orang untuk kita kada itu hendak menang sepihak namanya. Nah ini contoh tadi contoh orang kada mutalaah cocoknya namanya cari kujuk mana nih halamannya artinya kalau pun mencari kujuk berarti sama biar nggak ada mutalah juga. Awang kujuk dia mencari jaga biar mutalah oh itu ada anu tuh aja misalnya. Kalau tadi tuh jam lah halaman hanyar kalau ya. Bingung soronganan kayak ini. Kaifa yutasawaru kembali 180. Kaifa yutasawaru ayah juba syai'un wa walladhi azhara kulla syai'. Bagaimana Allah itu menghijab akan dia oleh sesuatu. Itu nah halaman yang bujurnya. Bagaimana menghijab akan Allah itu sesuatu. Kalau bang Allah itu dihijab oleh sesuatu itu misalnya alam. Lalu alam itu misalnya menghijab Allah Ta'ala, misalnya alam itu menghijab Allah Ta'ala. Walladzi adzhara kulla syai', padahal Allah nama nampakkan tiap sesuatu itu. Padahal Allah nama nampakkan itu alam. Masa alam tadi kawa menghijab Allah? Sedangkan alam tadi sidinang ma'andakan. Mustahil sesuatu itu bisa menghijab Allah. Karena sesuatu itu Allah yang menzahirkan, Allah yang menampakkan. Jadi alam itu tidak bisa menghijab Allah atau mendinding Allah. Makhluk itu tidak bisa menghijab Allah atau mendinding Allah. Kaifa yadumu syai' walladzi adharahu wa bilatifi hikmatihi wa badi'i sun'atihi dabarahu wa qaddarahu, dan bagaimana menghijab akan dia sesuatu padahal ia yang menampakkan akan dia, wa bilatifi hikmatihi, dan dengan kelembutan hikmahnya, wa badi'i sun'atihi, dan dengan kelembutan perbuatannya, dabbarahu Allah nang ma'atur, wa qaddarahu, dan Allah nang mentakdir akan dia. Wa minal adam abrazahu, na asalnya makhluk itu kadada, lalu abrazahu Allah adakan akan dia. Wa bima asyraka alaihi min nuri wujudihi aujadahu, dan dengan asyraka, dengan apa-apa yang nampak atasnya daripada nur wujudnya, dengan nur wujudnya aujadahu, alam ini ada. Jadi alam ini ada kenapa? Dengan sebab sifat wujudnya Allah.
lalu alam ini ada. Wa bisyabihi arrafahu fa kaifa tahjubul asya wa laysa min wujud illa ma adharahu fiha. Dan bagaimana menghijab akan dia sesuatu, walaysa bil wujud, tidak ada daripada yang ada ini kecuali ma adharahu fiha, kecuali apa yang menzahirkan ia akan dia padanya. Mislu juzajati yanduru man ta'amalaha an laysa mawjudan illa nuru bariha. Seumpama kaca yang memandang orang yang memikirkan akan dia bahwa tidak ada yang ada ini kecuali nur bariha daripada sang penciptanya. Falamma kana dhahir fiha nuruhu, manakala adalah yang zahir padanya itu nurnya, artinya nampak di alam ini cuma nur Allah. Artinya kesimpulan, yang nampak di alam ini cuma nur Allah. Nang lain daripada itu kedada nampaknya. Manakala nang zahir nang nampak itu yakni nur Allah, wal hakim ala sultanu zuhuri, dan sebagai hakim atasnya ini kerajaan zuhurihi, yakni sifat zuhurnya. Qala al-mu'allif radhiyallahu taala anhu. Jadi nang ada di alam ini, kenapa alam ini maujud? Karena Allah tajalli dengan sifat zuhur Allah taala. Zuhur itu artinya nampak. Ketika Allah tajalli dengan alam ini dengan sifat zuhurnya, lalu alam ini nampak, lalu alam ini mencungul. Jadi nama nampak akan alam ini namanya al-zahir. Kaifa yutasawwaru ayat wa syai'un alladhi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana dirupakan Allah menghijab akan dia sesuatu, dan Allah dhahara yang nampak bi kulli syai' dengan tiap sesuatu. Jadi nang nampak dengan tiap sesuatu itu yakni sifat zuhurnya Allah taala. Buqul syai'in tarahu dhahara bi wujudu mujidihi. Maka tiap sesuatu yang kau lihat akan dia nampak dengan dia sifat wujud mujidi yang mengadakan akan dia, bakamul mubdihi wa hikmatu sanihi hatta istadala biha al-mustadiluna alaih wa tadabi as-salikuna ilaihi. Wa qala ta'ala wa bi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu apakah kamu tidak melihat aku, ujarallahu fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu apakah kamu tidak melihat diriku. Artinya di diri kita ini, karena itulah dikatakan diri kita ini mazhar daripada sifatnya Allah Ta'ala. Diri kita ini menjadi mazhar, tempat, arti mazhar itu tempat kenyataan daripada Allah Ta'ala. Baik mazhar daripada sifat Allah di diri kita ini ada, seperti melihat. Mata kita ini melihat, di situ mazhar daripada sifat Allah al-basar. Telinga kita mendengar, itu mazhar daripada sifat Allah as-sama'. Kita ini bisa berpandir karena di situ ada mazhar sifat Allah al-kalam. Kita ini misalnya ada punya kehendak, itu karena di situ Allah tajalli dengan sifat sidid iradat. Kita kawa bergerak karena Allah tajalli dengan sifat sidid al-qudrat. Kita ini kawa bernafas karena Allah tajalli itu dengan sifat hayat. Kita ini bisa berpikir, punya ilmu karena Allah tajalli dengan sifat ilmu sidin. Artinya sifat-sifat Allah itu nampak di diri kita ini berataan. Kalau kadang kita berpikir nambah pandir itu muntung. Ketika kita hendak mengatakan apakah bujur muntung kita ini berpandir, pacul itu muntung kita. Suruhnya berpandir. Atau kita berkata tangan kita nambah gerak, pacul itu tangan suruhnya bergerak. Mana kawa? Nang bergerak itu karena di tangan kita itu, di batis kita ada sifat kudratnya Allah Ta'ala. Nang melihat itu karena Allah tajalli di mata kita itu dengan sifat itu, dengan sifat itu basar tadi, lalu kita kawa melihat. Bukan bukuan mata kita ini nang melihat.
Kenapa? Karena ketika kita mati, mata kita itu sudah kada melihat lagi. Yang nyata nyaman ba ilmu biar. Nyaman ba ilmu daripada kada ba ilmu. Apalagi ilmu kita itu pulang ilmu masalah ma'rifat lawan Allah. Makin itu kita ba ilmu ma'rifat, hati kita makin nyaman. Nang kaya apapun gonjang ganjingnya dunia, daurnya dunia, orang nak ma'rifat itu tetap inya nyaman. Orang marifat itu tidak ada perubahan lawannya dimanapun ia berdiam, di langit, di bumi, di laut, di darat, lawan ia sama. Cara bahasa kita kacau ke dunia ini, daur ke dunia lawan ia sama. Kita ini kan maulah daur, maulah kacau karena sibuk kita mau urusi urusan orang. Kita ini sibuk mau urusi urusan orang. Dulu orang hendak merubah pemimpin yang zalim itu cukup dengan baca istighfar. Artinya merubahnya itu orang kada pakai macam-macam. Kalau pang demo turun ke jalanan, kadang mereka untuk merubah pemimpin itu yang zalim cukup dengan masing-masing itu masyarakat atau rakyat perbanyak baca istighfar, bisa aja Allah menggantikan mereka dengan cara Allah menggantikannya mati kayaknya misalnya. Kalau kita demo atau macam-macam itu merusak macam-macam, merusak lingkungan, merusak di sekitar kita. Mama ulah kita mati misalnya. Tapi dengan istighfar Allah bisa merubahkan seberataan itu. Allah bisa menggantikan pemimpin yang zalim itu dengan istighfar. Allah tidak mengirim pemimpin yang zalim kecuali kita yang zalim. Al-khabithuna lil khabithat. Di Quran itu ada nang jahat, itu pasangannya nang jahat. At-thayyibuna lil thayyibat, nang baik pasangannya baik. Ketika kita baik, Allah kirim pemimpin yang baik. Jadi kita wallahu a'lam. Al-Fatihah. Hadratina bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ajma'in. Wa fana kirim wa ya rahmin ya malani ya mujib ya hadir.